Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Rispandi Adaha. Ya, anak-anak Bapak sekalian. Ya, kita akan belajar materi IPS lanjutan dari materi kemarin. Oke. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dan tetap sehat. Mari langsung saja kita saksikan video. Ya, kita akan kembali belajar terkait dengan pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak, kita akan menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, selanjutnya kita juga akan menganalisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Oke anak-anak, mari kita akan saksikan slide berikutnya. Oke, yang pertama terkait dengan mobilitas sosial. Ya, mobilitas berasal dari bahasa Latin, mobilis, artinya adalah mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Ya, menurut dua peneliti di atas, Horton dan Hahn, mobilitas sosial adalah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya yang dapat dialami oleh beberapa individu atau keseluruhan anggota kelompok. Ya, jadi bisa terjadi dengan individu atau dengan anggota kelompok. Itu pengertian dari mobilitas sosial. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Oke, ini dia. Ya, selanjutnya adalah bentuk mobilitas sosial. Ada horizontal, vertikal, intragenerasi, antargenerasi, dan geografis. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau horizontal itu sifatnya berarti dia datar, sama. Misalnya hari ini saya seorang guru, ya. Nah, lalu 2 tahun kemudian atau setahun kemudian saya pindah ke sekolah B. Dari sekolah A ke sekolah B. Nah, saya tetap menjadi seorang guru, nggak berubah status sosial saya. Terus ada mobilitas vertikal, ya. Vertikalnya ada 2. Ada yang sifatnya naik, ada yang sifatnya turun. Hari ini saya kepala sekolah, ya. Esok karena melakukan kesalahan saya bisa diturunkan jadi guru biasa. Nah, selanjutnya yang turun. Yang naik adalah hari ini saya sebagai seorang guru, 3 bulan kemudian karena sebuah prestasi saya bisa diangkat jadi kepala sekolah. Itu yang bentuk vertikal, baik yang naik dan yang turun. Terus ada intragenerasi. Ya, intragenerasi ini maksudnya dalam satu generasi, dalam satu keturunan. Ya, sebagai contoh Pak Anto yang hari ini sebagai seorang petani, ya, karena memang keberuntungan dan rezekinya bagus, ya, dia bisa membuka sebuah usaha, ya, usaha dalam misalnya beras, ya, menjual beras, dia menjadi agen beras. Nah, itu bentuk dalam intragenerasi. Terus ada antargenerasi. Ya, kalau antargenerasi ini contohnya gini. Pak Budi punya 2 orang anak, ya, anak pertama sebagai tukang becak, anak kedua juga tukang becak. Nah, tapi nasib anak yang kedua ini lebih baik, ya. Nah, lebih baiknya dalam hal apa? Dia mampu bisa menjadi pegawai, masuk ke PNS. Nah, sementara anaknya yang pertama tetap menjadi tukang becak. Itu yang dimaksud dengan antar generasi contohnya. Kalau yang geografis, ini perpindahan. Ya, saya hari ini menjadi warga Kota Medan. Ya, 4 atau 5 bulan ke depan saya bisa menjadi warga negara Jakarta. Warga Jakarta, kok negara ya. Warga Jakarta. Ya. Nah, hari ini tetap masih di Indonesia ya. Nah, ke depan saya bisa menjadi warga Jakarta. Ya, tapi dalam skala masih di dalam Indonesia anak-anak sekalian. Nah, jadi itu ke bentuk dari kelima contoh bentuk mobilitas sosial ini anak-anak ya. Nah, kenapa saya contohkan? Nah, supaya kalian memahami ya, mulai dari yang horizontal, vertikal, intragenerasi, antargenerasi, juga dengan geografis. Nah, kalian bisa memahaminya dengan baik satu persatu anak-anak sekalian. Oke, kita akan masuk slide berikutnya. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah saluran mobilitas sosial. Nah, salurannya ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Terus ada perkawinan, ada organisasi olahraga.
Ya, jadi ke 6 ini bisa menjadi saluran ya mobilitas sosial tadi ya. Baik tingkat pendidikan itu sangat berpengaruh, agama juga, organisasi politik, ekonomi, keahlian dan perkawinan ya, apalagi olahraga ya. Oke, baik, kita akan masuk slide berikutnya. Nah, ini dia ya, konsekuensi mobilitas sosial, konflik, penyesuaian atau proses akomodasi baru. Biasa ya, namanya perpindahan dan itu pasti. Nah, ada sifat dasar dari mobilitas sosial. Nah, sifat dasar ini pada dasarnya bergantung pada sistem sosial yang berlaku di masyarakat dan upaya yang dilakukan individu atau kelompok dalam melakukan mobilitas sosial ya. Sistem sosial yang terbuka saat ini memungkinkan individu atau kelompok dalam melakukan mobilitas sosial. Nah, jadi ini adalah cara ya, metode untuk orang-orang untuk melakukan mobilitas sosial anak-anak. Oke, kita masuk slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini terkait dengan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial ya. Nah, faktor pendorongnya itu ada motivasi, prestasi, pendidikan, keahlian dan pelatihan ya, biasa skill dan training, ada migrasi, ada industrialisasi. Nah, jadi ini adalah bentuk dari faktor pendorongnya anak-anaknya. Industrialisasi, migrasi, perpindahan, keahlian kita, pendidikan yang kita peroleh, prestasi yang kita dapat, serta motivasi dalam diri kita itu merupakan bagian dari faktor yang untuk kita melakukan mobilitas sosial anak-anak. Oke, kita akan masuk slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini kita bicara tentang faktor penghambatnya ya. Yang pertama adalah perbedaan kepentingan ya. Setiap orang pasti punya kepentingannya masing-masing. Itu pasti menghambat anak-anak. Terus ada jenis kelamin atau gender ya. Laki-laki dan perempuan pasti akan selalu terjadi ya. Terus ada diskriminasi kelas ya, maksudnya adalah antara si yang berada dengan yang tidak punya ya. Kemiskinan ya, pasti penghambat. Perbedaan ras ya, ini ras juga dibicarakan. Terus ada pengaruh sosial yang sangat kuat. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Oke, baik, itu sampai di sini aja pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum.